Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peternak? Kembali lagi bersama Deto Putrajaya Farm. Kali ini kita akan membahas mengenai 5 penyakit yang biasa menyerang ayam kampung dan gimana sih cara mengatasinya. Oke, sebelum kita bahas mengenai penyakitnya dan cara mengatasinya, jangan lupa subscribe, comment, like, and share. Oke, sahabat peternak, kita langsung aja nih mulai. Kira-kira apa sih penyakit yang biasa menyerang pada ternak kita? Nah, yang pertama itu adalah gumboro ya. Nah, gumboro ini merupakan penyakit yang menurunkan daya kekebalan tubuh ayam. Gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah penurunan nafsu makan dan minum. Bulunya terlihat tidak rapi dan kusam ya, iritasi pada dubur ya, terus diare dan lesu. Pada saat ayam tidur, biasanya paruhnya itu diletakkan di lantai dan keseimbangannya mulai terganggu. Jadi pastikan sahabat peternak jika melihat gejala seperti ini ya, itu harus buru-buru ditangani karena ini penyakit ini menyerang sistem kekebalan tubuh ayam. Dan tingkat penularan virus ini sangat tinggi karena dapat menularkan hingga semua ayam yang berada di dalam kandang kita ya. Jadi virus ini menyebabkan kematian massal ayam itu sangat tinggi. Jadi harus benar-benar dicegah dari dini ya. Bisa menggunakan vaksin pada saat ayam itu berumur 0 sampai 14 hari atau 21 hari gitu ya. Nah, cara pencegah penyakit ini adalah dengan menggunakan vaksinasi. Vaksin yang digunakan adalah vaksin Nobolis ya, Deflak, Gumboro, Bursavik atau lain-lainnya ya. Atau bisa juga dengan cara yang alami, yaitu dengan gula kelapa seperti itu ya. Jadi pesawat peternak harus buru-buru ditangani jika menemukan gejala seperti ini karena ini bisa menyebabkan kematian massal pada ayam yang diternakan oleh kita ya. Bahkan satu kandang itu bisa habis gitu ya. Nah, kalau untuk yang kedua itu penyakitnya adalah tetelo ya. Pasti teman-teman sahabat peternak semua tahu ya. Tetelo ini merupakan salah satu jenis penyakit yang paling banyak ditakuti oleh para peternak karena penyakit ini dapat menyebabkan kematian yang cukup tinggi dan penularannya sangat tinggi pula gitu ya. Gejala ayam sakit tetelo yaitu ya, sulit bernapas, batuk-batuk, bersin, timbul bunyi ngorok, lesu, mata ngantuk, sayup terkulai ya, atau sayap terkulai, kadang berdarah gitu ya, tinjanya encer, kehijauan ya, terus yang paling jelas itu adalah kepalanya mutar-mutar tidak menentu dan lumpuh ya. Nah, untuk tetelo ini belum ada obatnya ya. Jadi kalau misalkan sahabat peternak menemukan gejala ini, langsung tuh ambil dari kandang ya, buang atau bakar ya. Karena jika dia didiamkan di dalam kandang itu dapat menularkan ke ayam yang lain gitu ya. Nah, jadi cara pencegahannya sih paling tidak kandang kita itu bersih. Jadi jangan sampai kotor. Jadi kalau misalkan kotor, penyakit tetelo ini gampang menyerang ayam yang kita pelihara gitu ya. Jadi pastikan yang pertama adalah kebersihan kandang gitu ya. Dan jika menemukan ayam yang sakit seperti itu atau gejala yang seperti tetelo, kita harus benar-benar pisahkan itu ayam ya. Ayam yang mati segera dibakar atau dibuang. Seperti itu cara penanganannya. Untuk yang ketiga itu biasanya pilek ya. Jadi ayam itu juga bisa pilek. Nah, gejala yang ditimbulkan dari penyakit ini adalah nafsu makan ayam itu menurun drastis dan diare. Selain itu kelopak mata ayam menjadi lengket dan tidak seperti biasanya. Nah, pada hidung biasanya itu keluar lendir ya, lengket ya, ngorok dan berbau tidak sedap. Ya, bahkan pada daerah muka dan mata itu biasanya terjadi pembengkakan. Jika ayam memiliki gejala seperti ini, maka bisa diberikan kapsul anti snot ya. Jadi sahabat peternak bisa beli di tempat jual pakan ayam ya yang menjual vaksin, tinggal bilang aja ya kapsul anti snot untuk mengobati ayam yang pilek seperti itu. Yang keempat itu adalah lumpuh dan lemah ya. Ayam yang lemah dan lumpuh bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan makanan dan minuman. Jadi pastikan sahabat peternak jika beternak ayam ya harus diperhatikan tuh ya makanannya dan minumannya, jangan sampai kekurangan gitu ya. Nah, cara mengatasi hal ini dengan menambahkan pakan ya dengan top mix dan mineral atau wonder ya. Ayam yang mengalami kelumpuhan harus dijemur pagi hari minimal 1 jam setiap hari dan luntutnya dikompres air hangat sebelum dijemur setiap hari hingga berdiri kembali gitu ya.
Air kompresan harus dicampur dengan serai gitu ya. Dan serainya itu disesuaikan ya, nggak perlu terlalu banyak seperti itu. Nah, yang kelima atau yang terakhir itu adalah tidak nafsu makan ya. Jadi, ayam yang terserang penyakit ini akan mengalami nafsu makan menurun ya. Nah, kemungkinan yang terjadi dan menyebabkan nafsu makan ayam turun adalah pakan yang kurang baik ya, kandang tidak bersih, dan kondisi kandang yang terlalu panas. Biasanya untuk mengatasi hal ini bisa dengan memberikan top mix ya, dan mengatur ventilasi pergantian udara di dalam kandang. Jadi pastikan ventilasi kandang juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai tuh ayamnya itu panas di dalam kandang atau kurang mendapatkan ventilasi udara. Jadi pergantian udara di dalam kandang itu tidak baik gitu ya, atau sirkulasinya. Oke, sahabat peternak, semoga informasi yang tadi bisa bermanfaat untuk sahabat peternak. Maju terus peternakan Indonesia. Salam dari Deto Putra Jaya.